Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ralin Alaida Yusman dengan NIM 6423010 dengan NIM 64230100. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi mengenai analisis kinerja keuangan dengan studi komparatif pada 3 sektor, yaitu sektor konstruksi yang diwakili oleh PT PP Persero Tbk, sektor perbankan yaitu PT Bank Neo Commerce Tbk, dan yang terakhir sektor asuransi yaitu Manulife Indonesia. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan konsep analisis kinerja keuangan, melakukan perbandingan ketiga perusahaan tersebut, serta menampilkan beberapa simulasi perhitungan seperti rasio keuangan, EVA, MVA, RGEC, dan prediksi kebangkrutan serta pengaruh valuta asing inflasi. Pada di slide ini ada 3 bagian utama. Pada bagian pertama adalah analisis kinerja secara umum, yaitu analisis kinerja keuangan menggunakan pendekatan 5W1H. Bagian yang kedua ada membahas tujuan analisis serta perbandingan kinerja ketiga perusahaan dari sektor yang berbeda. Yang ketiga adalah berisi simulasi perhitungan yang meliputi analisis rasio keuangan, EVA dan MVA, metode RGEC, prediksi kebangkrutan menggunakan Altman dan Springate, serta analisis sensitivitas terhadap kurs dan inflasi. Memasuki bagian pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dasar analisis kinerja keuangan. Pemahaman konsep ini pentingnya karena menjadi dasar sebelumnya melakukan analisis dan perbandingan terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian. Pada presentasi ini ada kerangka 5W1H dalam analisis kinerja keuangan, yaitu yang pertama ada what, yaitu mengenai evaluasi kondisi keuangan perusahaan. Why, untuk membantu kondisi keuangan perusahaan. Who, yaitu pihak berkepentingan seperti manajemen, investor, kreditur, regulator, dan akademis. When, dilakukan secara berkala setiap laporan keuangan diterbitkan. Where, menggunakan sumber data resmi seperti Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, BPS, dan OJK. Yang terakhir, how, bagaimana, dilakukan menggunakan berbagai metode analisis seperti rasio keuangan, EVA, MVA, RGEC, Altman Z-score, dan Springate. Tujuan analisis berbeda pada sektor. Pada PT PP fokusnya utamanya adalah efisiensi modal kerja, tingkat solidaritas, dan potensi kebangkrutan. Terus yang bagian perbankan, PT Bank Neo Commerce, yaitu fokusnya adalah tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC, efisiensi, intermediasi, serta penciptaan nilai melalui EVA dan MVA. Sedangkan Manulife analisis lebih menerbitkan pada kemampuan memenuhi klaim, struktur permodalan, dan sebagai pembanding dengan sektor lainnya. Selanjutnya ada profil usaha 3 perusahaan yang dianalisis. Objek penelitian ini terdiri ada 3 perusahaan. Yang pertama ada PT PP Persero atau PT Pembangun Perumahan, yaitu
yakni bergerak di bidang konstruksi. Terus yang kedua, PT Bank Neo Commerce Tbk yang bergerak di perbankan digital. Dan yang ketiga, Manulife yang bergerak di bidang jasa keuangan dan asuransi. Dari ketiga perusahaan ini dipilih sebagai mewakili karakteristik industri yang berbeda sehingga hasil analisis menjadi lebih komprehensif. Selanjutnya adalah perbandingan neraca tiga perusahaan. Pada grafik ini terlihat bahwa PT PP memiliki total aset yang paling besar, yaitu 57 triliun rupiah karena merupakan perusahaan konstruksi yang membutuhkan modal besar. Sementara Bank Neo Commerce dan Manulife ini lebih kecil karena bergerakkan sektor jasa keuangan. Jika dilihat rasio ekuitas terhadap aset, Manulife memiliki struktur permodalan yang paling sehat dibandingkan kedua perusahaan lainnya. Selanjutnya, perbandingan rasio keuangan. Dari tiga perusahaan ini, berdasarkan grafiknya, ketiga perusahaan memiliki current rasio sekitar 1,5 hingga 1,7 kali. Nilai tersebut masih berada di bawah standar ideal 2 kali, namun masih tergolong cukup stabil. Untuk debt to equity ratio, seluruh perusahaan berada di bawah angka 1 kali, sehingga secara umum kondisi leverage masih terkendali. Lalu hal ini menunjukkan bahwa struktur modal masing-masing perusahaan masih relatif sehat meskipun berasal dari sektor yang berbeda. Selanjutnya, dampak valuta asing terhadap kinerja kerja. Menunjukkan ini bagaimana perusahaan nilai tukar rupiah mengaruhi PT PP. Karena perusahaan memiliki kewajiban dalam mata uang asing yang lebih besar dibanding aset avalasnya, maka pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban perusahaan. Berdasarkan simulasi, depresiasi rupiah terbesar 10% dapat menurunkan laba bersih menjadi sekitar 372 miliar rupiah. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan manajemen risiko atau hedging terhadap eksposur valuta asing. Selanjutnya adalah mempengaruhi inflasi terhadap gross profit margin PT PP. Hasil regresi menunjukkan hubungan positif namun lemah dengan koefisiensi determinasi sekitar 15,5%. Artinya, inflasi tidak memberikan mempengaruhi signifikan terhadap terpengaruhi margin laba kotor perusahaan. Hal ini disebabkan karena proyek konstruksi umumnya memiliki klausul penyesuaian harga sehingga dampak inflasi dapat diminimalkan. Selanjutnya adalah bagian analisis rasio keuangan. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan, likuiditas PT PP masih berada pada kategori cukup. Namun beberapa aktivitas dan profitabilitas masih berada di bawah standar ideal. Selain itu, debt to equity ratio mencapai 2,68 kali, yang menunjukkan penggunaan utang masih cukup tinggi. Secara keseluruhan, PT PP masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan modal. Selanjutnya adalah tren pertumbuhan dan kesimpulan bagi PT PP. Meskipun beberapa rasio belum optimal, pendapatan dan laba bersih PT PP ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun setelah pandemi, yaitu COVID-19. Hal ini menunjukkan adanya proses pemulihan kinerja perusahaan. Oleh karena itu,
Secara keseluruhan kondisi PT Perumahan kondisi PT Pembangun Perumahan dapat dikategorikan membaik meskipun leverage masih ini menjadi perhatian utama. Selanjutnya ada di bagian ekonomi dan market value EDIT atau disingkatnya EVA dan MVA. Pada slide ini ditampilkan hasil EVA dan MVA pada Bank Neo Commerce. EVA menunjukkan bahwa pada beberapa tahun ini perusahaan mengalami value destruction karena biaya modal lebih besar dibanding lama operasional. Namun pada di tahun 2022 dan 2024 ini EVA mulai bernilai positif, sementara MVA selalu positif, yang berarti pasar masih memberikan kepercayaan terhadap prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan. Selanjutnya di bagian RGEC atau tingkatan kesehatan bank. Dari tingkatan kesehatan bank Neo Commerce dianalisis menggunakan metode RGEC. Berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan hasil nilai, risk profile berada pada kategori cukup sehat, GCG sehat, earnings cukup sehat, dan kapital sangat sehat. Secara keseluruhan bank memperoleh peningkatan komposit PK2 atau sehat, yang menunjukkan kondisi bank yang masih berada di dalam kategori baik, meskipun terhadap beberapa indikator yang perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya adalah scorecard kinerja bank rata-rata pada tahun 2020 hingga 2024. Pada slide ini dilakukan perbandingan antara Bank Neo Commerce dan Bank Aladdin ini secara persaingan bank. Hasil scorecard menunjukkan Bank Neo Commerce unggul pada NIM dan efisiensi operasional. Sedangkan Bank Aladdin ini memiliki kualitas kredit yang lebih baik karena NPL-nya lebih rendah. Meskipun demikian, kedua bank ini memiliki ROA dan ROE ini negatif karena masih berada pada tahap pengembangan bisnis digital. Selanjutnya adalah prediksi kebangkrutan pada Altman dan Spree-Range. Analisis ini menggunakan model Altman dan Spree-Range ini menunjukkan bahwa perusahaan pembangunan perumahan atau PP berada zona berbahaya. Namun hasil ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena model tersebut hanya menggunakan data keuangan. Sebagai perusahaan BUMN menangani proyek strategis nasional, risiko kebangkrutan real PT PP ini dinilai lebih rendah dibanding hasil prediksi model. Selanjutnya adalah sensitivitas valuta asing dan inflasi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa semakin besar pelemahan rupiah, maka laba bersih ini perusahaan akan semakin menurun. Depresiasi hingga saat ini adalah 10%, masih dapat ditoleransi, tetapi mencapai 15% atau lebih maka perusahaan perlu segera melakukan strategi hedging. Di sisi lain, inflasi justru diperkirakan sedikit meningkatkan gross profit margin karena adanya mekanisme penyesuaian harga pada kontrak proyek. Kesimpulan umumnya adalah sebagai PT PP menunjukkan tren pemulihan kinerja meskipun masih memiliki leverage yang tinggi. Bank Neo ini memperoleh predikat sehat berdasarkan metode RGEC serta mulai menciptakan nilai ekonomi melalui EVA positif. Lalu adalah Manulife Indonesia ini memiliki struktur modal yang paling konservatif dibanding perusahaan lainnya. Selain itu, risiko nilai tukar perlu tetap diperhatikan, sedangkan inflasi belum menjadi ancaman utama terhadap profitabilitas yakni perusahaan PT PP.
Demikian presentasi yang saya dapatkan. Data yang digunakan berhasil dari laporan keuangan perusahaan BI atau Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, Bank Pusat Statistik, serta Otoritas Jasa Keuangan atau disingkatnya OJK. Dengan referensi teori dari Fahmi, Kasifir, Altman, dan Spirens. Terima kasih atas perhatiannya dan teman-teman semua mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.